Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Felindi Simarmata dengan NIM C1C019105. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi keperilakuan, di mana materi tersebut berjudul Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan. Baik, eh, yang pertama yaitu syarat-syarat pelaporan. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya. Biasanya hal yang mana tidak dilakukan dengan sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini memberikan si penerima informasi berperilaku sebagaimana yang diinginkan pelapor. Yang mana pula kebanyakan dari informasi akuntansi digunakan dan dikomunikasikan hanya karena seseorang memiliki posisi kekuasaan. Informasi pula yang dilaporkan adalah bagian penting dari proses pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Uh, Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap pernyataan pelaporan setelah dampak spesifiknya sendiri. Berikut adalah beberapa persyaratan pelaporan, beberapa cara persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku. Yang pertama dimulai dari antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh si pengirim untuk mana si pengirim bertanggung jawab. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Tetapi, masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. Yang ketiga, insentif atau saksi. Semakin besar potensi insentif dan saksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi misalnya, maka si membuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengiriman telah bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Selanjutnya ada strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling mudah untuk terus berlaku strategi yang paling mudah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejenak perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Dan yang terakhir, pengarah perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri
yang tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan. Ada eh, ada 4 bidang akuntansi yang memiliki dampak dari persyaratan pelaporan. Yang pertama, pada akuntansi keuangan. GAP yang bagus secara perilaku akan menghambat manajer untuk mengambil tindakan operasi yang tidak diinginkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi dan menghambat adopsi praktik akuntansi oleh korporasi yang menciptakan ilusi kerja. Yang kedua, dari bidang akuntansi perpajakan. Umumnya, persyaratan pelaporan dianggap rumit dan sulit bagi yang membayar pajak. Kerumitan tersebut tidak hanya dirasakan pembayar pajak, tapi orang lain seperti karyawan dengan maksud agar hukum pajak lebih dipatuhi. Pengetahuan akan informasi tersebut akan dilaporkan ke kantor pajak oleh orang lain, diharapkan oleh pembayar pajak untuk mencoba menghindari pajak. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya pada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial ataupun suatu kombinasi. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sosial. Karena akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Karena akuntansi sosial merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan, maka untuk mengemuka persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei yang dapat terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan atau atas pernyataan-pernyataan luas dengan kemungkinan jawaban yang terbuka atas gabungan dari keduanya. Metode ini hanya memberikan apa yang rela dan mampu diberikan oleh pelapor kepada Anda mengenai proporsi mereka sendiri atas perilaku dan reaksinya terhadap persyaratan pelapor. Pelapor bisa berpikir bahwa mereka telah mengubah perilaku mereka dengan cara-cara atau jumlah yang sebenarnya tidak mereka lakukan ataupun sebaliknya. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.